Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bogor Bapak Isrul SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Bruno. Forum berbagi aksi nyata budaya positif di SD Negeri 2 Bruno oleh Bu Yunita Putri Andari SPD CGP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, Sabtu 19 November 2022 segera dimulai. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan lagu Mas Purworejo. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bruno. Beliau Bapak Ahmad Misrul SPDSD. Kepada beliau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yunita SPD, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Bruno. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat, sempat serta sehat, sehingga bisa berkumpul di ruang ini tanpa ada hal suatu apapun. Rasa syukur kita ikhlaskan dengan kalimat kami. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita sambungkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia yang mulia. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Yunita yang sudah terekrut dalam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini beliau mau berbagi aksi nyata kepada kita semuanya. Nah, mudah-mudahan aksi nyata yang akan
bagikan kepada kita nantinya bermanfaat pada kita semuanya, dan juga kepada SD 2 Bruno, dan mudah-mudahan juga kedepannya pendidikan di SD 2 Bruno ini akan lebih maju dan berprestasi. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman yang lain nantinya bisa ikut menjadi guru penggerak, mengikuti jejak Ibu Zunita SPD. Selanjutnya kita pesan kepada Bu Zunita nanti dalam menyampaikan aksi nyata ini dilakukan dari awal sampai akhir, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti jejak Ibu Zunita dalam mengajar setiap harinya di kelas di SD 2 Bruno. Sekali lagi mengucapkan selamat dan selamat menjalankan tugas. Untuk akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Surun yang telah memberi. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi pada forum berbagi aksi nyata budaya positif di SD Negeri 2 Bruno oleh Bu Yulita Putri Andari SPD, CGP Angkatan Kabupaten Purworejo. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Bruno, Bapak Ahmad Wisnu DSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Bruno beserta karyawan dan karyawan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini pada forum berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah melalui program pendidikan guru penggerak. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita junjungan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya lakukan selulusnya karena Bapak Ibu dapat hadir pada kesempatan kali ini, yaitu pada forum berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengalaman atau mungkin berbagi ilmu yang saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sejalan dengan filosofi dari Ki Hadiwantara, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun, mengarahkan kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut, tentunya diperlukan adanya penanaman budaya positif sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya, dalam mewujudkan tujuan pendidikan, guru memiliki nilai-nilai dan peran, antara lain yaitu nilai-nilai
Yang kedua adalah nilai mandiri, di mana seorang guru memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan baik di sekolah maupun di komunitas yang lain. Yang ketiga adalah nilai reflektif. Nah, di sini guru senantiasa melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran agar dapat melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Yang keempat adalah nilai kolaboratif, di mana dalam satu sekolah kita harus melakukan sinergi maupun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya, baik dengan komite maupun dengan komunitas sekolah, agar dapat kegiatan sekolah dengan maksimal. Selanjutnya yaitu nilai inovatif, di mana guru harus memiliki ide atau gagasan yang kreatif sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian seorang guru memiliki peran yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid. Setelah guru memiliki nilai-nilai dan peran tersebut, maka visi dan misi sekolah akan dapat terwujud dengan maksimal. Nah, untuk mewujudkan visi sekolah yang impian, maka diperlukan pendekatan, yaitu melalui pendekatan Bagja atau singkatan dari B, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, lalu atur eksekusi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada budaya positif di sekolah melalui tahapan baca tadi, maka akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat menumbuhkan karakter yang kemudian akan menjadikan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam kegiatan pembelajaran. Karena di sini murid merasa diterima, kemudian dihargai, sehingga ada kemauan dari dalam diri mereka untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian budaya positif ini mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan berkreasi cara berpikir sesuai dengan minat dan karakteristiknya masing-masing. Lalu mereka bisa menumbuhkan jiwa mandiri serta bertanggung jawab. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, untuk menumbuhkan budaya-budaya positif di sekolah, ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu menumbuhkan disiplin positif. Disiplin di sini artinya pendekatan. Jadi kita melakukan pendekatan kepada anak untuk melakukan kontrol diri, yaitu melatih anak untuk mengelola emosi, kecerdasan emosi, supaya anak dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini anak diberikan semangat, diberikan dorongan supaya dapat menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Yang kedua yaitu melalui nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Seperti Bapak Ibu yang sudah pernah mungkin mendapat materi ini dari tempat lain atau pada kesempatan yang lain, nilai-nilai kebajikan ini sangat penting karena dari nilai-nilai kebajikan universal akan mewujudkan prinsip seorang anak yang dianut oleh setiap anak. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol, di mana seorang guru memiliki posisi sebagai memberi hukuman, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, sedikit berbagi ya Bapak Ibu, ini sebagai refleksi saya juga. Sebelum saya mengenal budaya positif, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, memang selama ini saya melakukan kesalahan
tadi. Salah satunya yaitu belum bisa mengontrol emosi saya ketika pembelajaran, ketika ada anak yang tidak jalan dengan keyakinan kelas. Jadi saya belum bisa menstabilkan identitas anak tersebut, sehingga yang saya lakukan adalah mungkin memberi anak tersebut hukuman atau mungkin memarahi anak tersebut. Nah, di sini sebagai pembuat rasa bersalah itu pada contoh misalnya ketika anak berangkat terlambat. Jadi saya bertanya kepada dia, kenapa kamu datang terlambat? Kamu tidak kasihan kepada Bu guru sudah jauh-jauh dari rumah ke sekolah hanya untuk mengajar kalian, sedangkan kalian tidak tepat waktu. Nah, dari pernyataan tersebut itu bisa menimbulkan salah kepada anak. Padahal kita tahu bahwa setelah anak merasa bersalah, mungkin dia menyadari kesalahannya. Namun itu tidak berlangsung lama. Jadi hanya pada saat itu saja anak merasa bersalah, dan pada kesempatan yang lain mungkin bisa jadi anak tersebut masih mengulangi kesalahannya kembali. Lalu yang pertama tadi pemberi hukuman, dimana sebelum saya mengenal budaya positif ini dan mungkin masih sampai sekarang saya merasakan bahwa saya masih sering memberikan hukuman kepada anak, terutama ketika anak tidak mendengarkan, tidak fokus atau konsentrasi ketika pembelajaran di kelas, atau mungkin melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Saya seringkali memberi hukuman. Nah, hukuman ini nantinya akan membekas kepada anak. Kemudian pada saat itu dia merasa ya saya bersalah. Tetapi setelah itu dia tidak menyadari bahwa kesalahannya itu nantinya akan berdampak pada masa depannya. Kemudian pada posisi yang selanjutnya yaitu sebagai seorang teman. Nah, di sini guru tidak pernah memarahi anak, kemudian seorang guru memposisikan sebagai seorang teman. Namun posisi ini juga tidak berlangsung dengan lama, karena anak akan merasa, wah, saya tidak akan dimarahi kalau saya berbuat kesalahan seperti itu. Kemudian untuk posisi selanjutnya yaitu posisi pemantau. Nah, posisi ini lebih berdampak pada anak, di mana seorang guru menjadi pengawas di kelas. Misalnya pada saat pembelajaran, anak-anak mengerjakan tugas, kemudian guru menanyakan kepada anak apa yang harus dilakukan, lalu tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu menyelesaikan tugas, dan anak menerima konsekuensinya. Apabila tidak mengerjakan tugas, maka dia akan mendapatkan nilai yang kurang maksimal, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Nah, seorang manajer di sini adalah posisi yang paling baik di antara posisi kontrol yang lain. Karena apa? Pada posisi manajer ini, guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer yang bisa memposisikan diri. Artinya, guru bisa memberikan pendekatan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Misalnya ketika anak mencontek, guru tidak langsung memberikan hukuman, ayo kamu keluar, tidak boleh ikut ulangan. Nah, di sini guru memposisikan sebagai manajer, dan guru bisa memberikan pertanyaan kepada anak tersebut. Misalnya menanyakan alasan dia mencontek itu apa. Lalu anak itu akan menjawab, oh alasan saya misalnya saya tidak belajar Bu tadi malam, karena mungkin malam mengikuti pengajian sampai malam, jadi tidurnya lebih larut malam, kemudian bangunnya kesiangan sehingga dia tidak bisa belajar. Oleh karena itu dia mencontek seperti itu. Itu alasan kenapa dia mencontek. Lalu setelah menanyakan alasan, guru bisa melakukan pendekatan dengan menstabilkan identitas. Jadi jika ada anak yang mencontek, kita tidak harus
sebagai identitas yang gagal. Artinya tidak bisa meraih kesuksesan atau tidak bisa mendapatkan nilai yang baik. Tetapi di sini guru bisa memposisikan sebagai seorang manajer di mana guru memberikan pertanyaan, kalau mencontek itu perbuatan yang salah atau tidak ya nak, seperti itu. Lalu anak itu bisa menjawab, oh ini salah bu, saya memang bersalah karena mencontek, karena perbuatan mencontek. Nah dari situ anak akan berpikir bahwa oh iya saya melakukan kesalahan, lalu apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah di situ guru membimbing anak supaya dapat mengelola emosinya, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Setelah itu anak akan ditanya kembali, lalu bagaimana hal yang dapat kamu lakukan agar kamu tidak mencontek, seperti itu. Nah nanti anak akan berpikir apa yang kira-kira bisa saya lakukan agar kesalahan ini tidak terulang kembali. Kemudian anak akan berpikir, oh saya harus tidur lebih awal, kemudian belajar lebih giat, kemudian bangun lebih awal supaya tidak tergesa-gesa dan bisa melaksanakan ulangan dengan baik sehingga bisa mengerjakan dengan kemampuannya sendiri. Itulah posisi kontrol dari seorang guru. Lalu berdasarkan kebutuhan dasar manusia, jadi seorang guru harus memperhatikan kebutuhan belajar anak. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika anak masuk kelas, guru bisa memberikan senyuman yang paling manis kepada anak. Anak merasa oh, saya diterima. Bu guru ramah sekali karena memberikan senyuman. Jadi anak merasa diberikan kasih sayang, kemudian rasa diterima sehingga anak tersebut akan merasa aman dan nyaman di kelas. Kemudian untuk penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kesenangan di sini artinya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu kodratnya adalah bermain. Jadi pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu contohnya seperti yang sudah pernah saya laksanakan ialah menggunakan metode permainan. Jadi di sini akan merasa lebih senang, kemudian melakukan pembelajaran dengan lebih menyenangkan dan tertarik. Kemudian untuk yang terakhir, nah dari posisi guru sebagai seorang manajer ini, guru bisa melakukan strategi yang disebut segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, yaitu ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung melabelinya sebagai anak yang gagal, tapi kita harus mendorong anak itu supaya bagaimana mengubah identitas yang gagal menjadi sebuah keberhasilan. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah contohnya tadi yaitu menanyakan kepada anak, apakah alasan kamu datang terlambat, atau mungkin apakah terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak, apakah itu sebuah kesalahan. Nah dari situ anak akan berpikir apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah keyakinan ini bisa kita buat ketika awal tahun pelajaran, seperti pelajaran yang lalu pada awal tahun pelajaran 2022-2023 saya melakukan musyawarah dengan anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa, sehingga siswa akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan kelas, karena dia akan mengetahui konsekuensi apa yang akan dia dapatkan apabila melanggar keyakinan kelas itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu
Nah, dalam menciptakan budaya positif ini mungkin akan mengubah cara berpikir anak bahwa setiap orang itu memiliki kesalahan. Jadi bagaimana caranya dia dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, sedikit berbagi dalam apa yang saya alami setelah saya mempelajari materi ini, saya merasa mungkin memang belum seluruhnya, tapi saya belajar dari itu bahwa saya harus mampu mengelola emosi saya. Walaupun suatu ketika saya masih terkadang belum mampu mengontrol emosi, namun dari sini saya belajar supaya lebih dapat memposisikan diri sebagai seorang manajer agar dapat memahami motivasi atau mungkin dorongan setiap perilaku siswa. Karena perilaku siswa itu pasti ada latar belakang serta dapat mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif melalui strategi segitiga restitusi. Nah, penerapan konsep-konsep budaya positif ini mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas, karena kita tahu bahwa pembelajaran di kelas ini tidak luput dari setiap perilaku yang siswa lakukan di kelas. Itu terkadang membuat pembelajaran dapat berjalan kurang optimal. Nah, sebelumnya saya memposisikan diri saya sebagai menghukum siswa, dan di sini kesalahan saya. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman dan pemantau. Nah, setelah mempelajari materi budaya positif, saya menyadari bahwa pentingnya seorang guru berperan sebagai seorang manajer agar menyikapi permasalahan setiap siswa. Namun kita tahu ya Bapak Ibu bahwa secara praktek memang sangat membutuhkan energi yang lebih, membutuhkan tenaga, waktu dan pikiran. Namun hal ini bisa kita lakukan terus-menerus berkelanjutan sehingga nantinya diharapkan anak tersebut memiliki karakter yang baik. Baik Bapak Ibu, saya memiliki sebuah ilustrasi atau gambaran dalam strategi segitiga restitusi. Dan di sini saya bermain peran dengan anak-anak, yaitu saya mengambil dua permasalahan. Yang pertama yaitu tentang anak yang datang ke sekolah, yang kedua yaitu tentang anak yang mencontek ketika ulangan. Baik, sebelum kita melihat ilustrasi yang akan saya tanyakan nanti, nah hal baik yang sudah kita laksanakan selama ini yaitu tentang kedisiplinan, nilai kebajikan dan keyakinan kelas sudah terlaksana dengan baik, walaupun mungkin terkadang belum maksimal. Nah, hal yang harus kita perbaiki yaitu secara konsisten mewujudkan disiplin positif sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam menciptakan budaya positif. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya bisa promosi ya. Silakan follow channel saya di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa meresani tentang aksi-aksi yang sudah saya laksanakan selama beberapa bulan ini, dan mungkin bisa sedikit memberikan sharing dan nanti bisa bertukar pengalaman dengan Bapak Ibu semua. Jadi restitusi itu ialah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada karakter yang lebih kuat. Nah, tahapannya adalah nanti siswa menaati kesepakatan kelas, kemudian secara sadar dan terbuka mengakui
kesalahan. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada skenario, jadi kita bermain peran. Kasus yang pertama yaitu Akila datang terlambat ke sekolah. Dan di sini saya berusaha memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, di mana saya mempraktekkan praktik segitiga restitusi tadi. Pada tahapan ini guru melakukan tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana seorang anak yang datang terlambat bukanlah seorang anak yang gagal, tetapi dari situ guru bisa memperbaiki kegagalan itu menjadi sebuah keberhasilan. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan kelas kita apa ya anak-anak. Nah, anak-anak akan mengatakan bahwa disiplin dan tepat waktu. Nah, dari situ anak-anak akan mengingat kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Baik Bapak Ibu, pada tahapan ini jadi anak diberikan guru menumbuhkan anak untuk dapat memiliki jiwa bernalar kritis. Selanjutnya pada skenario yang kedua yaitu ketika ada seorang anak yang mencontek ketika ulangan. Di sini guru menanyakan bahwa perilaku mencontek itu apakah sebuah kesalahan atau tidak. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang anaknya pemalu, jadi
tidak mau memperhatikan. Tahapan yang kedua yaitu guru menanyakan kiat dan kelas, mengingatkan bahwa kesepakatan yang sudah disepakati di awal pelajaran yaitu untuk jujur dalam bertindak. Salah satunya ketika ulangan tidak boleh mencontek, karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Dan pada tahapan ini guru menanyakan alasan, jadi perilaku yang mendorong anak untuk berbuat kesalahan. Mengejut ya. Kejut. Lenji kok ya. Nah, di sini anak diminta untuk menyampaikan bagaimana perasaannya ketika melaksanakan praktik segitiga restitusi. Baik, jadi kesimpulannya yaitu guru dapat menangani permasalahan yang dihadapi baik di kelas maupun sekolah melalui pendekatan restitusi. Nah, di sini guru bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer melalui tahapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya karena manusia tidaklah sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Yunita Putri Andari yang telah menyampaikan materi. Bapak Ibu guru yang kami hormati, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, kami silahkan dan kami akan mencoba memberikan pertanyaan tersebut kepada Bu Yunita untuk dijawab. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bu Yunita, berkaitan dengan tadi yang sudah Ibu paparkan sangat jelas, saya akan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan konsep budaya positif yang berpihak pada murid. Tadi saya kurang jelas dengan hal itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Sustiawati. Kami persilakan kepada Bu Yunita untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dwi Sustiawati. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Wati. Sangat bagus sekali karena saya menjadi sadar bahwa budaya positif
yang berpihak pada murid itu salah satunya contoh secara nyata itu apabila diimplementasikan dalam pembelajaran seperti apa. Begitu Bu Ati. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ati tentang budaya positif yang berpihak pada murid. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan yaitu mengarahkan anak untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Berpihak itu artinya berorientasi kepada murid, di mana seorang guru harus memperhatikan karakteristik setiap anak, karena setiap anak memiliki kodrat dan kekuatan masing-masing. Nah, kodrat di sini yaitu anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya di mana seorang anak dibesarkan dalam suatu lingkungan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, dari situ seorang guru bisa menggali potensi yang ada pada diri anak dari kekuatan kodrat yang dimiliki. Kemudian untuk kodrat zaman, seperti yang kita tahu bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa pada saat ini adalah zaman digital, jadi sesuatu yang berbau digital sudah sangat erat dan lekat dengan anak. Contohnya adalah anak sekarang sudah mahir menggunakan gadget atau smartphone, atau mungkin anak sekarang sudah dapat memperoleh berbagai informasi baik dari internet maupun dari situs lain. Nah, di sini seorang guru bisa memberikan tuntunan dan arahan kepada anak untuk menggunakan smartphone atau mungkin gadget secara bijak dan dapat memilah mana informasi yang baik dan mana yang tidak. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang banyak beredar informasi yang tidak benar atau dengan istilah hoax. Nah, di sini guru bisa memberikan pengertian kepada anak bahwa anak harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Kemudian dari kekuatan kodrat tersebut anak mampu mengembangkan dirinya. Nah, guru harus memiliki pengetahuan tentang karakteristik anak atau mungkin latar belakang anak. Nah, di sini guru bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, apabila anak baru, siswa baru, misalnya baru masuk kelas 1, nah di situ guru bisa melakukan assessment diagnostik, yaitu bisa melalui wawancara dengan wali murid atau mungkin melihat dari data-data anak sebelumnya pada jenjang sebelumnya, atau mungkin melakukan konsultasi atau mungkin wawancara dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi dari situ kita bisa mengerti bagaimana karakteristik anak tersebut. Begitu. Jadi setelah guru memahami karakteristik anak, maka hal tersebut dapat mendukung terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang positif dari karakter yang sudah ada pada anak. Nah, guru tugasnya hanya menebalkan perilaku yang baik ini menjadi karakter yang baik yang ada pada diri anak sehingga dapat menimbulkan budaya positif. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, saya mohon maaf yang seterusnya. Terima kasih kepada Bu Yunita dan Bu Dwi Suciati. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab yang kedua. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yunita, kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan tadi, saya mau bertanya Bu. Jadi posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu
Bu Ima, saya akan menjawab mengenai posisi kontrol apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai seorang pembuat merasa bersalah, kemudian pemberi hukuman, sebagai seorang teman, lalu sebagai seorang pemantau dan seorang manajer. Nah, posisi yang paling baik di sini yaitu adalah seorang manajer. Karena sebagai seorang manajer, guru mampu memposisikan dirinya kepada anak, melakukan pendekatan kepada anak agar anak dapat menyadari dari kesalahan yang dilakukannya. Demikian Ibu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Ima yang telah memberi pertanyaan. Berikutnya sesi tanya jawab yang terakhir, kami silakan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Di sini berkaitan dengan hal yang tadi ditanyakan. Di sini saya akan bertanya tentang apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya yang baik. Itu Ibu, terima kasih. Baik Ibu Ani Fatmawati, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa, karena di sini saya akan mencoba jawab tentang budaya positif apakah berdiri sendiri atau tidak. Nah, seperti yang sudah kita laksanakan selama ini di sekolah, seperti pembiasaan yang baik, misalnya di pagi hari, di awal pembelajaran, seperti pembacaan Asmaul Husna, kemudian pelaksanaan senam setiap hari Sabtu, kemudian kegiatan upacara dan pembiasaan baik yang lain itu sudah berjalan seperti yang sudah kita laksanakan selama ini. Nah, dari pembiasaan itu harapannya dapat menumbuhkan karakter yang baik pada diri anak. Bahwa kita tahu untuk mungkin untuk kelas 1 dan 4 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu di mana nantinya lulusan dari sekolah harus memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu memiliki 6 dimensi profil. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan beranalitis. Nah, dari pembiasaan yang baik itu akan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, hal itu tentunya tidak bisa kita laksanakan secara terpisah, tetapi harus terintegrasi dalam satu kesatuan, yaitu sebagai satu tim dalam sebuah sekolah. Jadi harus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua komunitas, baik dengan pimpinan, dengan Bapak Ibu, dengan murid, dengan wali murid maupun dengan komite sekolah. Nah, kesemuanya itu harus melakukan sinergi agar dapat menciptakan budaya positif di sekolah yang berkelanjutan. Seperti itu Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Fatmawati yang telah memberikan pertanyaan. Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan diberikan oleh Bu Yunita Putri Andari. Pada beliau disilakan. Kesimpulan pada kegiatan hari ini ialah menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui praktik segitiga restitusi, yaitu dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer agar dapat menciptakan budaya-budaya positif di sekolah yang terus berkelanjutan. Nantinya harapannya semoga anak didik kita bisa menumbuhkan karakter-karakter yang baik sehingga nantinya akan jadi lulusan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada perkataan maupun perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku acara mohon maaf yang khususnya atas segala dalam bertutur kata. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.